Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tumbuhan bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan seksual, yaitu perkembangbiakan yang terjadi dari hasil perkawinan antara bagian bunga jantan dan bagian bunga betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif disebut perkembangbiakan aseksual, yaitu perkembangbiakan tumbuhan bukan hasil dari perkawinan antara bagian bunga jantan dan bunga betina. Beberapa tumbuhan lebih mudah berkembang biak secara generatif, beberapa tumbuhan yang lain lebih mudah berkembang biak secara vegetatif. Sedangkan tumbuhan yang lain bisa dikembangkan secara generatif maupun secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami adalah sebagai berikut. 1. Tunas. Tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru bisa berasal dari pangkal batang, misalnya pada tumbuhan pisang, atau tumbuh pada pinggiran daun, misalnya pada tumbuhan cocor bebek, atau tumbuh pada ruas-ruas batang, seperti pohon tebu. Tahukah kamu apa itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada tempat yang tidak biasanya. Misalnya, tunas yang tumbuh pada tepi daun tumbuhan cocor bebek, atau tunas yang tumbuh pada akar tumbuhan sukun dan talok. Tumbuhan lain yang berkembang biak dengan cara ini antara lain lidah buaya, cemara, kersen, kesemek, dan begonia. 2. Akar tinggal atau rizom. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Akar tinggal ini terdapat banyak kuncup pada ruas-ruasnya atau pada ujung-ujungnya. Rizom, jika dibiarkan di dalam tanah, akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh akar tinggal atau rizom adalah pada tumbuhan kencur, jahe, kunyit, dan sejenisnya. 3. Umbi. Ada macam-macam umbi yang dapat menjadi alat perkembangbiakan vegetatif, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar adalah akar yang menggelembung dan beralih fungsi menjadi cadangan makanan. Perkembangbiakan dengan cara ini yaitu melalui tunas yang tumbuh di pangkal batang. Contohnya adalah wortel, bengkoang, dan bunga dahlia. Jadi, untuk menanam wortel bisa dilakukan dengan memotong wortel dekat pangkal pohonnya, kemudian menimbunnya ke dalam tanah. Maka beberapa waktu kemudian akan tumbuh akar ke bawah dan juga tumbuh daun ke atas. Umbi batang adalah batang yang terletak di dalam tanah yang membengkak berisi makanan. Pada umbi batang ini terdapat kuncup-kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh umbi batang adalah tumbuhan kentang dan tumbuhan ubi jalar. Umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup. Kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah tumbuhan bakung, bawang merah, bawang bombay, bunga dahlia, dan bunga tulip. 4. Gerage atau stolon. Gerage adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Pada batang ini terdapat ruas-ruas yang jika menyentuh tanah akan tumbuh akar dan menjadi individu baru. Contohnya adalah tumbuhan arbei atau stroberi, pegagan, enceng gondok, dan
rumput teki. 5. Spora. Spora adalah butiran-butiran halus yang terdapat di permukaan bawah daun. Spora ini terdapat di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Spora jika jatuh ke tempat yang cocok, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah beberapa jenis tumbuhan paku. B. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. 1. Mencangkok. Mencangkok adalah cara mendapatkan individu baru yang dilakukan dengan jalan mengupas kulit batang secara melingkar sampai hilang kambiumnya, sebagian kulit cabang pohon yang akan dijadikan individu baru. Kemudian bagian yang telah dikupas itu diberi tanah, pupuk dan air lalu ditutup. Sehingga beberapa waktu kemudian akan tumbuh akar. Kecepatan tumbuhnya akar tergantung dari jenis tanaman yang dicangkok. Setelah akar sudah cukup banyak, maka cabang ini kemudian dipotong dan ditanam menjadi tumbuhan baru. Kelebihan dari mencangkok adalah 1. Tanaman cepat berbuah. 2. Sifat tanaman seperti induknya. 3. Tanaman tidak terlalu tinggi sehingga cocok ditanam di dalam pot. 4. Tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada cara berkembangbiakan buatan lainnya. Adapun kelemahan dari mencangkok adalah 1. Tanaman tidak terlalu kuat karena tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah roboh. 2. Biasanya umur tanaman lebih pendek daripada yang ditanam langsung dari biji. Merunduk. Merunduk adalah cara mendapatkan tanaman baru dengan jalan merundukkan cabang tanaman sampai ke tanah. Kemudian ditimbun dengan tanah. Maka setelah beberapa pekan, bagian yang tertimbun itu akan tumbuh akar. Setelah akar cukup banyak, maka batang tersebut dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang dikembangkan dengan cara ini adalah tanaman arbei. 3. Menyetek. Menyetek adalah cara mendapatkan tanaman baru dengan jalan memotong bagian dari tanaman tersebut seperti batang, akar atau daun, kemudian ditanam menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa dikembangkan dengan jalan menyetek adalah tanaman hias cemara, singkong, dan tebu. 4. Menempel atau okulasi. Menempel adalah penempelan sepotong kulit pohon yang ada mata tunasnya ke kulit pohon yang lain, sehingga mata tunas tersebut menyatu pada tanaman yang ditempeli. Tujuan dari menempel ini adalah untuk mengkombinasikan dua sifat baik dari tanaman-tanaman tersebut, sehingga diperoleh tanaman baru yang memiliki sifat-sifat lebih baik. Contohnya, sejenis pohon singkong yang menghasilkan umbi yang lezat, tetapi pertumbuhan batang dan daunnya kurang baik, sehingga umbinya kecil-kecil. Maka untuk memperbaiki sifat pohon ini, bisa dilakukan dengan menempel dengan mata tunas pohon singkong jenis lain yang memiliki pertumbuhan batang dan daun yang lebih baik. Maka dihasilkan tanaman baru yang bisa menghasilkan umbi yang besar dan lezat. 5. Mengeten atau menyambung. Mengeten adalah menggabungkan bagian atas batang suatu tanaman dengan bagian bawah batang tanaman lain. Kedua tanaman ini bisa sejenis atau berbeda jenis tetapi masih dalam satu keluarga. Contohnya adalah tanaman apokat dan tanaman durian, atau tanaman terong dengan tanaman tomat. Tujuan dari menyambung ini adalah untuk mendapatkan individu baru yang lebih baik dari induknya, atau mendapatkan tanaman hias yang unik. Pernahkah kamu melihat bunga adenium, bougainville, dan mawar yang warna-warni bunganya pada satu pohon? Tanaman-tanaman hias yang unik warna bunganya tersebut dihasilkan dari penyambungan beberapa jenis tanaman hias yang berbeda warna bunganya. Tahukah kamu
bahwa semua cara perkembangbiakan vegetatif tersebut akan menghasilkan individu baru yang memiliki sifat-sifat seperti induknya, kecuali pada menempel dan menyambung. Karena kedua cara ini tujuannya adalah untuk memperoleh individu baru yang memiliki sifat-sifat lebih baik dari induknya.